Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Anissa dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan membuat mode VTP di Cisco Packet Tracer. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian kita pilih 3 switch, di mana 3 switch ini digunakan untuk mode server, transparan, dan klien. Setelah itu, kita akan menghubungkan setiap switch ini menggunakan kabel cross. Kemudian kita tunggu sampai lampunya berwarna hijau. Setelah hijau, kita akan mengkonfigurasi masing-masing switch dengan cara kita klik switchnya, lalu kita ke tab CLI, kemudian kita enter. Di sini kita ketikkan enable, di mana fungsinya itu untuk membuka atau mengaktifkan agar kita bisa masuk ke menu selanjutnya. Kemudian kita ketikkan configure terminal, fungsinya itu adalah supaya kita bisa masuk ke menu config. Kemudian kita bikin hostname untuk si switch ini. Di sini saya menggunakan switch 1 untuk mode servernya. Di sini sudah terlihat perubahannya, dari yang tadinya switch doang namanya diubah menjadi switch 1. Setelah itu kita akan memode terangin interface yang tadi sudah digunakan. Tadi menggunakan interface FA/1, kemudian kita mode terang, switch port mode terang. Setelah itu kita enter, kemudian kita enter lagi, lalu kita bikin mode servernya dengan cara ketikkan FTP mode server, enter. Di sini sudah ada. Kemudian kita ketikkan lagi FTP domain Naila. Di sini juga sudah ada FTP domainnya. Kemudian kita ketikkan lagi untuk memberi passwordnya, FTP password 123. Setelah itu sudah ada. Kemudian kita lakukan hal yang sama di switch 2 dan switch 3. Namun bedanya di switch 2 ini kan untuk mode transparan, berarti nanti mode FTP-nya itu mode transparan. Sama, kita ke tab CLI, kita enter lagi, lalu kita ketikkan enable, kita enter, kemudian kita ketikkan configure terminal, lalu kita enter lagi, kita beri nama switchnya hostname switch 2, kita enter, kemudian kita mode terang, karena kan mode transparan ini untuk penghubung, jadinya ketikannya seperti ini, interface FA0 interface range FA0 1 sampai 2. Kemudian kita enter, lalu kita masukkan ke mode terang, switch port mode terang. Kemudian kita enter, lalu kita bikin untuk mode transparan, FTP mode transparan. Setelah itu kita enter, kemudian kita bikin lagi domainnya
ftv domain Naila, kita enter lagi, kemudian kita bikin passwordnya lagi, ftv password 123. Nah, selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama di switch 3. Kita enter lagi, lalu kita enable, kemudian kita configure terminal, kita beri nama switchnya dengan switch 3, hostname switch 3, kemudian kita masukkan interface FA0/1 nya itu ke mode terang, interface FA0/1 switch port mode terang, kemudian kita bikin ftv mode client, kita bikin domainnya ftv domain Naila, kemudian kita bikin passwordnya ftv password 123. Nah, setelah selesai kita balik lagi ke switch yang pertama ini, yaitu switch server. Kita akan bikin VLAN-nya. Caranya itu kita ketikkan VLAN 10, lalu kita enter, kemudian kita tulis untuk nama VLAN-nya itu name ruang 1, kemudian exit, kita tulis lagi untuk VLAN 20 nya VLAN 20, caranya sama, name ruang 2, kita exit. Nah, kita lihat dengan cara do show VLAN. Di sini udah ada ruang 1 dan 20 VLAN 20 untuk ruang 2. Nah, di klien ini kita tidak perlu untuk mengkonfignya kembali, karena apa yang kita config di server akan otomatis ada di switch klien ini. Kita lihat dengan cara do show VLAN. Nah, sudah ada VLAN-nya, sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan port-port interface ke dalam VLAN-VLAN yang telah kita buat. Dengan cara ini kita enter aja. Kemudian kita ketikkan interface range. Jadi kita akan memasukkan 4 port sekaligus. Cara cepatnya itu kita menggunakan mode range. Interface range FA0/2 sampai 5. Kemudian kita ketikkan switch port mode access, lalu kita enter lagi, kita ketikkan switch port access VLAN 10, dimana maksud dari ketikan ini, script ini, yaitu kita memasukkan fast internet 2 sampai 5 ini ke VLAN 10. Kemudian kita enter, lalu kita exit. Kita lakukan langkah yang sama untuk memasukkan port ke dalam VLAN 20. Di sini saya menggunakan interface 6 sampai 9 untuk VLAN 20. Interface range FA0 6 sampai 9. Sama langkahnya juga, kita masukkan scriptnya switch port mode access switch port access VLAN 20 yang bertujuan untuk memasukkan interface 6 sampai 9 ini ke dalam VLAN 20. Kita enter, lalu kita exit. Kita lihat dengan cara do show VLAN. Di sini sudah ada dan sudah aktif juga. Nih. Kemudian kita lihat tadi kan apa yang kita config di server otomatis akan ada di klien. Cuman bedanya kalau misalkan kita memasukkan port interface-nya ke dalam VLAN di server itu tidak
langsung terkonfig di klien, jadi kita harus mengkonfignya sendiri. Untuk membuktikannya kita lihat dulu do show VLAN. Nah, di sini belum ada port-port interface-nya. Oleh karena itu kita bikin ulang sendiri. Caranya sama, yaitu interface FA0/4 kita masukkan ke switch portnya itu VLAN 20, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Kita enter aja, lalu kita ketikkan, kita exit, kita ketikkan do show VLAN untuk melihatnya. Nah, di sini sudah ada FA0/4 interface port 4-nya itu udah masuk di VLAN 20. Nah, kemudian kita akan coba dengan cara memberi masing-masing PC di server maupun di klien. Di sini kita coba satu PC dulu. Nah, di sini juga satu PC. Nah, kemudian kita berikan masing-masing IP-nya kepada setiap PC ini. Sebelum itu kita sambungkan dulu menggunakan kabel strike dari switch ke PC atau dari PC ke switch. Kemudian kita beri masing-masing IP address-nya dengan cara kita klik PC-nya, lalu kita ke tab desktop, lalu kita ke IP configuration. Kita beri, di sini saya akan memberikan IP address 10.10.10.1. Di sini pun saya juga sama akan memberikan IP address 10.10.10.1. Setelah selesai, kita akan coba tes dengan cara mengirimkan SMS atau mengirimkan pesan. Jika berhasil akan successful. Di sini sudah terlihat bacanya adalah successful. Saya akan mencoba beberapa PC. Ini untuk VLAN 10. Di sini VLAN 10-nya saya menggunakan 2 PC, VLAN 20-nya juga 2 PC. Caranya sama seperti tadi. Kemudian kita berikan masing-masing IP address. Sama caranya, pertama kita klik dulu PC-nya, lalu kita ke tab desktop, kemudian kita pilih yang IP configuration. Di sini saya akan memberikan IP 10.10.10.2. Sama di sini pun saya juga akan memberikan IP address 10.10.10.2. Caranya sama, kita klik, kita ke desktop, ke IP configuration, baru masukkan IP address-nya. .2. Setelah selesai, kita akan mencoba untuk mengirimkan SMS lagi untuk membuktikan apakah berhasil atau tidak. Dan ternyata berhasil. Nah, peraturannya itu di PC yang ada di server ini tidak boleh melebihi peraturannya itu PC yang ada di server ini boleh melebihi PC yang ada di klien, tetapi PC yang ada di klien tidak boleh melebihi PC yang ada di server. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan di server itu ada 4 PC, nah berarti di klien ini maksimal itu ada 4 PC. Tidak boleh misalkan di server itu ada 4 PC, di klien ada 5 PC. Kecuali di server itu ada 5 PC, di klien ada 4 PC, itu baru boleh. Coba kita akan uji coba. Ini untuk VLAN 20-nya. Kita akan sambungkan menggunakan kabel strike.
karena tadi kan VLAN 20 itu dari port 6 sampai port 9, jadi kita gunakan antara port 6 sampai port 9. Di sini pun sama, kita akan coba menggunakan 4 PC juga. Kita tunggu lampunya berwarna hijau semua. Setelah lampunya hijau semua, kita berikan lagi IP address untuk masing-masing PC-nya. Langkahnya sama, kita klik dulu, lalu kita ke tab desktop, lalu kita ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP address-nya. .3, C6 juga sama, 10.10.10.3. Kemudian untuk PC 5 ini kita masukkan IP-nya juga 10.10.10.4. 10.10.10.4. Setelah selesai, kita akan coba tes lagi dengan mengirimkan SMS atau pesan. Yang sama tadi berarti PC 4 dengan PC 6. Di sini statusnya itu successful. PC 5 dengan PC 7 pun juga successful. Berarti tandanya berhasil. Di sini saya akan membuktikan bahwa server ini boleh melebihi PC yang ada di server, boleh melebihi PC yang ada di klien. Jadi kita tambah lagi PC-nya. Kita masukkan IP-nya dulu 10.10.10.5. Kemudian kita akan sambungkan dengan menggunakan kabel kabel strike maksud saya. Kemudian ini karena adanya maksudnya saya menaruh PC-nya itu di VLAN 20, berarti interface yang ada di VLAN 20 itu 8 dan 9. Kita tunggu lagi sampai hijau. Di sini sudah hijau lampunya. Kemudian kita coba untuk mengirimkan pesan. Sesama VLAN ya tentunya. Ini kan di bawah VLAN 20, ini juga VLAN 20. Coba kita akan mengirim pesan dari PC 8 ke PC 7 atau ke PC 6. Jika berhasil, statusnya akan successful. Di sini sudah terlihat statusnya successful. Di sini juga sudah terlihat statusnya successful. Di mana server ini mempunyai 5 PC, sedangkan di klien ini, di mode klien ini mempunyai 4 PC. Jadi kan di mode server ini klien ini tidak melebihi yang ada di server. Jadi PC yang ada di klien tidak melebihi PC yang ada di server. Bagaimana di VLAN 10? Coba kita akan membuktikannya. Sama, kita tambahkan PC-nya di sini. Kemudian kita akan hubungkan menggunakan kabel strike sesuai dengan fast internetnya yang sudah kita config, yaitu di VLAN 10 itu interface 2 sampai 5. 4. Kita tunggu sampai hijau, lalu kita akan berikan IP. Setelah selesai, kita akan berikan IP-nya. Setelah berwarna hijau, kita akan berikan IP-nya. Kita ke tab desktop, lalu ke IP configuration. Di sini saya akan memasukkan IP 10.10.10.6. Lalu kita akan mencoba mengirim pesan sesama VLAN 10. Dan statusnya adalah successful. Kita kirim pesan lagi PC 9 ke PC 3, statusnya pun successful.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.